perlu banget aku nikmatin gitu. Karena kalau misalkan mau dilihat sebagai stresnya aja gitu, anak gak mau mandi, anak tantrum, anak maunya nempel terus. Emang itu perlu diakui, itu juga melelahkan gitu. Tapi ternyata ada dua sisi dari melelahkan itu. Nama aku Caca, pekerjaan aku banyak. Yang paling utama pasti menjadi istri dan seorang ibu. Yang lain-lainnya aku content creator, aku seorang psikolog, aku juga bekerja di salah satu perusahaan swasta. Halo, nama saya Darmes, saya 28 tahun. Saat ini saya karyawan swasta di sebuah agency. Nama aku Dia Rizkita, aku berusia 30 tahun. Aku adalah seorang full time mom yang juga bekerja dari rumah sebagai communication practitioner. Pertama kali itu mungkin kata yang paling tepat buat ngegambarin itu surreal kali ya. Kayak masih nggak percaya ada seonggok manusia kecil yang tiba-tiba out of nowhere, nggak out of nowhere sih, dari perut tapi tiba-tiba ada gitu, dan it's a part of my responsibility. Ketika aku melihat mereka keluar dari tubuh aku, ya apalagi sih cita-cita aku gitu yang dari dulu gitu. Dan akhirnya aku ketemu sama mereka dan itu rasanya gimana ya? Agak sulit gitu ya mengungkapkan dengan kata-kata karena kadang-kadang kata-kata mengecilkan makna yang aku maksud. Waktu itu pengen banget lahiran normal, mengupayakan hal itu. Ternyata rasanya sakit, sempat bilang juga sama suami kayak gak kuat, pengen sesar aja gitu atau pengen cepet aja. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan untuk lahiran normal. Jadi anak pertama dan anak kedua tuh beda banget ya. Yang pertama, anak pertama aku 1000 hari pertamanya itu dimulai dari in vitro fertilization alias bayi tabung. Jadi memang aku dan suami udah nunggu-nunggu banget mau punya anak waktu itu sampai kita sebenarnya nunggu-nunggunya sih nunggu-nunggu kesiapan kita berdua untuk menjalani program karena kita berdua tahu kita ada masalah. Dari mulai perjalanan awal program tuh buat aku sendiri berat karena buat aku pada saat itu meregulasi emosi ketika hormon aku nggak lagi berantakan aja masih belajar banget gitu. Sedangkan ketika menjalani bayi tabung tuh suntik hormon sana sini hampir setiap hari, itu tuh secara mental aku teruji banget lah gitu pada saat itu. Didiagnosa postpartum depression pada saat anakku usia 2 bulan. Di situ aku merasa memang ada sesuatu yang gak beres sama aku ketika itu. Kalau biasanya sebelum aku punya anak, aku terbiasa untuk mengontrol apapun, aku terbiasa untuk meraih sesuatu, aku terbiasa untuk berhasil. Saat ketemu sama momen punya anak itu ternyata nggak sama momen-momen lainnya di dalam hidupku. Aku belajar lagi dari nol. Ekspektasi aku turunin, keadaan-keadaan yang gak sesuai sama harapan, berdamai dengan itu. Sampai akhirnya aku tahu ada sesuatu yang gak beres sama aku dan didiagnosa postpartum depression. Rasanya sedih banget sih, cuma ini momen yang harus dijalanin aja. Campur aduk sebenarnya, mungkin kalau misalnya disuruh deskripsikan dengan satu kata mungkin overwhelming. Jadi kayak kalau overwhelming itu sendiri kan bisa diartikan dengan positif dan negatif. Negatifnya overwhelm, kecapean gitu, kewalahan. Itu udah pasti karena kan ya jadi ibu baru, belajar semuanya, ini anak pertama jadi harus banyak adaptasi. Yang paling sedih itu sih pas melahirkan Aruni, Ansara nunggu-nunggu buat ketemu sama adiknya, ketemu sama aku juga. Akhirnya ya selama perjalanan itu aku udah mempersiapkan untuk Ansara cemburu sama adiknya gitu. Buat aku wajar. Mungkin kalau ibu-ibu bisa ngebayangin tiba-tiba suami kita pulang, nanti ada istri kecil ya gitu, tolong diterima, nggak boleh nangis, nggak boleh rebutan, nggak mungkin juga gitu. Sedangkan anak ini hidupnya kan nempelnya sama kita gitu, semua kebutuhannya kita yang menuhin gitu. Terus tiba-tiba harus di-share, udah pasti ada kekecewaan dan aku berusaha memahami itu di Ansara. Pada saat awal-awal itu selalu punya ekspektasi-ekspektasi tersendiri tentang bagaimana sih jadi ibu yang baik, bagaimana jadi ibu yang sempurna. Tapi pada seiring jalannya waktu aku jadi tahu bahwa nggak ada teorinya, nggak ada pelajarannya gimana jadi ibu yang baik dan sempurna itu. Jadi kurang lebih 1,5 tahun ini aku juga belajar, selain belajar merawat anakku, aku juga belajar untuk mengelola ekspektasiku di setiap kondisi yang di luar ekspektasi.
Relate banget sih gitu, maksudnya ketika kita punya anak itu pasti kan the first thing yang kita mau itu adalah the best for our baby gitu, dan tertekan karena mau memberikan yang terbaik itu tuh pasti banget ada rasanya, apalagi kan karena ada banyak tuntutan di luar sana gitu pastinya gitu, ada dari keluarga mungkin yang memang punya standar tertentu gitu, terus abis itu teman-teman juga mungkin yang punya anak, sama sekarang ada sosial media gitu yang dimana artis apa segala macam kan punya kadang menunjukkan standar-standar yang wah kok dia bisa begitu ya gitu. Jadi ketika kita tidak mencapai atau tidak seperti itu membuat kita merasa agak sedikit quote unquote gagal lah. Bukan gagal, mungkin nggak sesempurna itu. Sangat relate karena sebelum anakku lahir aja rasanya udah ada bayangan nanti aku bakalan giniin anakku, mendidiknya seperti ini, pola asuhnya seperti ini, sudah bikin list-list target gitu apa aja yang bakalan aku lakukan ke anakku. Tapi pas anakku lahir ternyata nggak semuanya bisa direalisasikan, apalagi ditambah sekarang mungkin kita tuh deket banget ya sama paparan media sosial di mana jadi gampang banget ngebandingin antara satu dan yang lain gitu. Relate banget di saat kita hormonnya lagi nggak stabil, mood juga terpengaruh. Emosi-emosi yang intens juga terpengaruh. Kalau misalkan memang kita tadinya orangnya cemas aja, itu jadi cemas banget gitu. Makanya tingkat stres atau tekanan itu memang jadi tinggi banget. Ditambah lagi ekspektasi-ekspektasi. Pada saat aku kekeh pengen nyusuin anakku, pengen full ASI, ada aja orang yang bilang, gak usah ngoyo lah mbak, kalau misalnya emang sakit, proses menyusuinya emang susah, karena banyak pilihan lain. Banyak sekali di luar sana juga yang beranggapan bahwa oh kok pola asuhnya gini sih, harusnya kan gini gitu. Bahkan bukan hanya dari orang, kadang aku pun juga merasakan berpikir hal yang demikian gitu. Aku ngerasa kayak aduh harusnya gue bisa lebih baik nih dari ini. Komennya lebih ke mungkin karena anak aku ini alergi gitu, jadi dia ini makannya tuh jenis makanan yang dimakan tuh tidak terlalu banyak gitu, terus jadinya dia itu susah makan dan akhirnya badannya nggak segemuk atau sebesar bayi-bayi pada umumnya. Waktu itu pernah ada yang nanya, kok kecil banget ya, mungkin kurang dikasih makan ya, atau kayak ibunya ngasih makan apa nih gitu, makannya kurang sehat ya apa gimana gitu-gitu. Jadinya sebagai ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat anaknya, itu lumayan lumayan sakit sih. Ini standar dari yang ada di keluarga aku, yang aku tekankan sendiri, yang bikin aku sendiri juga tertekan. Padahal mereka nggak pernah bilang kalau aku tuh ibu yang kurang karena aku memiliki bantuan suster gitu. Tapi memang mama aku selalu bilang, mama tuh ngurus anak dari dulu sendiri semuanya mama kerjain. Mama kerja iya, mama masak iya, mama nganterin kamu sekolah iya. Mama, semuanya tuh mama bisa dan mama melakukan itu sendiri. Tekanan-tekanan itu dan pikiran-pikiran itu yang datang jadinya ngebuat kita untuk kayak terus anak gue harus sama gue nih gitu, gue harus ngasih ini nih, anak gue harus ready dan harus selalu ada buat anaknya sih. Melewati tekanan itu udah dengan memproses diri sendiri ya udah pastinya, dan memproses hubungan aku dan suami untuk melewati itu dengan baik karena aku sadar banget aku butuh support system. Tapi yang paling penting buat aku dari segala tekanan itu adalah ngelihat hubungan aku sama anak aku yang baik-baik aja gitu. Jadi aku membiarkan diri aku juga punya kesalahan. Karena kalau tekanan itu kan rasanya pengen jadi sempurna ya, pengen jadi sesuai standar gitu. Sedangkan aku juga nggak berharap anak aku menjadi anak yang sempurna karena dia pasti akan jadi anak yang cemas dan penuh tekanan. Berpikir bahwa kalau aku mau ngedengerin omongan dari luar itu mau sampai kapan, atau kalau aku mau terus berkutat dengan isi kepalaku harusnya aku begini, harusnya begitu, nggak ada habisnya, mau sampai kapan. Jadinya aku memutuskan untuk aku tutup mata, aku tutup telinga, aku fokus aja sama anakku yang ada di depanku. Aku pengen ngeliat dia bertumbuh, nggak pengen ngelewatin momen-momen berharga bareng dia. Membangun bonding buat aku sih kuncinya adalah koneksi ya gitu, dan merespon sesuai kebutuhan. Karena seringkali yang kita lupa ketika kita langsung gitu ya sekian detik anak melakukan apa itu kita bereaksi, tapi sebisa mungkin kita merespon jadi kita tahu sebenarnya itu yang terjadi apa. Sebagai working moms, karena sekarang masih setengah-setengah working from home sama working from office, jadi ketika lagi kerja di rumah itu kadang aku suka menyempatkan di sela-sela waktu istirahat gitu untuk
nyusuin langsung secara direct gitu, sama mandiin sih paling. Untuk menjaga bonding antara ibu sama anak itu waktu. Jadi gimana aku bisa menghabiskan waktu sama anak, gimana aku bisa ada di setiap dia membutuhkan. Momen bonding bermaknanya tuh lebih ke sentuhan gitu, kayak dimana dia kayak tadi pagi gitu sebelum berangkat ke sini pagi-pagi dia mau mandi bareng, ya udah kita mandi bareng gitu, terus aku sabunin dia, megangin satu-satu, itu tuh bikin dia juga merasa berharga loh gitu. Dan kita punya ritual-ritual juga, misalkan bangun tidur dan sebelum tidur itu tuh quality time juga buat kita. Di situ kita ngobrol, di situ kita peluk-pelukan, kayak bahasa cinta kita dengan sentuhan, dengan afirmasi, dengan segala macam tuh kita penuhinnya di situ tuh. Jadi tangki cinta anak tuh penuh pagi-pagi sama malam-malam, itu udah seminimal mungkin lah gitu. Setiap mandi itu kan bayi happy banget, terutama anak aku gitu, suka banget main air, mainin sabun gitu tuh, kayak dia emang sampai nggak mau berhenti mandi gitu biasanya. Jadi di momen yang emang lagi happy kayak gitu tuh cukup bermakna sih untuk diingat. Kalau dulu anakku tuh mandi beneran pasrah aja, bahkan bisa sampai ketiduran. Tapi kalau sekarang dia tuh bisa lari keluar dari kamar mandi karena nggak pengen mandi. Atau susah banget diajak mandi, tapi begitu udah selesai mandi, udah selesai disabunin, dia langsung nggak mau keluar dari kamar mandi, pengennya main air terus. Mainan? Banyak mainan? I hope you become the best version of yourself. Iya. Satu itu, sama mungkin don't let anything breaks the bonding that we have ever create dari awal gitu. Jadi bonding ibu dan anak itu biasanya pudar dari waktu ke waktu. Cuman semoga nggak pudar dengan kita selalu selalu get to know each other, selalu perhatian. Ibu dari tadi nangis-nangis loh, terharu. Adek tahu nggak? Tahu apa? Bisikin ibu. Bisikin apa? Ibu sayang Nuni, ya kan? Ibu mau lihat Nuni dulu, boleh matanya? Boleh? Nuni makasih ya, udah jadi anaknya ibu. Ibu tahu Nuni nggak pilih ibu. Tapi semoga nanti adek bisa merasa bersyukur. Kayak ibu bersyukur punya Nuni ya. Ibu bersyukur banget dititipin Allah Aruni. Kasih anak. Mbak Nyala, kalau nanti Mbak Nyala besar, kalau kamu besar nanti, Ibu berharap Nyala bisa jadi manfaat buat orang-orang di sekitar Nyala. Harapannya Nyala bisa membawa terang buat lingkungan, buat masyarakat, orang yang lebih luas lagi, terbantu dengan keberadaannya Nyala. Oke? Pokoknya do the best. We all know that you have done your best. You do you gitu, don't let anything makes you think otherwise gitu. Yang penting kita fokus taking care of the baby and keep on creating moments and bond with your baby. Buat ibu di luar sana, aku cuma pengen bilang kalau kalian itu hebat banget. Kalian itu udah berjuang sekuat tenaga melakukan yang terbaik untuk anak-anak kalian. Yang harus kalian tahu adalah jadi ibu nggak ada patokan bener apa salahnya. Jadi ibu itu nggak ada sekolahnya. Jadi iya nggak ada sekolahnya ya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, percayalah itu udah yang terbaik untuk anak kita. Dasarnya itu perlu hubungan yang baik sama diri sendiri, hubungan baik sama pasangan, dan hubungan yang baik sama anak. Kalau misalkan kita bisa ngejalanin itu mulai dari kenalin diri sendiri, memahami diri sendiri, menerima diri sendiri, begitu juga ke pasangan, dan yang terakhir tuh anak. Ujungnya sih sebenarnya bikin mereka merasa berharga, bikin mereka merasa dicintai. Aku rasa itu bisa jadi fondasi hubungan yang cukup. Iya.